Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Fahira Sani dengan NPM 10070318117. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Kajian Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Terbangun di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Saya di sini dibimbing oleh Ibu Dr. Yulia Asyawati, ST, MSI. Nah, yang pertama, mengapa saya mengambil kajian ini? Karena di Kecamatan Banyudono sendiri sudah terdapat pengembangan PSN atau infrastruktur PSN. Dan di sana juga sudah terdapat pembangunan exit tol, yang mana pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi di sekitar kawasan tersebut dan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan percepatan permukiman dan percepatan kawasan terbangun, yang mana hal ini disebut juga sebagai multiplier effects dari pembangunan infrastruktur. Maka dampak perkembangan kawasan tersebut dapat memberikan pengaruh pada tata ruang lahan pertanian yang tereksekusi, serta mendorong laju konversi lahan pertanian Kecamatan Banyudono. Padahal Kecamatan Banyudono merupakan eh, lahan pertanian yang dilindungi atau LP2B, yang mana kontribusinya itu sebesar 8,54% terhadap kebutuhan pangan Kabupaten Boyolali. Dan hal ini juga berkaitan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian eh, UU nomor 41 tahun 2009 dan Perda Kabupaten Boyolali nomor 17 tahun 2016. Yang mana maka dari itu diperlukan kajian alih fungsi lahan sawah akibat perkembangan kawasan terbangun yang diharapkan kajian ini dapat menjadi masukan terkait kebijakan dalam mengendalikan pembangunan di Kecamatan Banyudono serta tidak mengganggu terhadap lahan sawah dan ketahanan pangan wilayahnya. Maka rumusan masalahnya bagaimana dampak dari alih fungsi lahan sawah akibat pengembangan kawasan terbangun di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dan tujuan penelitiannya teridentifikasinya dampak alih fungsi lahan sawah akibat perkembangan kawasan terbangun tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup penelitiannya yang mana penelitian ini di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dengan beberapa ruang lingkup materi terkait pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan kegiatan ekonomi dan kawasan terbangun, terkait pergeseran perubahan pemanfaatan lahan pertanian, terkait identifikasi alih fungsi lahan, dan terkait kajian ketahanan pangan. Lalu di sini juga ada kerangka pemikirannya, di mana dari adanya ketersediaan lahan sawah ini ada lahan sawah untuk ketersediaan lahan untuk perkembangan infrastruktur dan permukiman, yang mana hal ini akan berdampak pada pengembangan kawasan terbangun untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan hal ini tetapi akan mengancam alih fungsi lahan sawah dan dan alih fungsi lahan sawah ini akan berdampak terhadap keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan dan berdampak juga terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka dibutuhkan pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam mewujudkan pemanfaatan peluang secara berkelanjutan. Dan metode pengumpulan datanya di sini menggunakan metode primer, yaitu dengan observasi lapangan, wawancara tidak terstruktur ke beberapa instansi, dan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan survei instansional. Untuk metode pendekatannya dengan kuantitatif dengan dua metode analisis. Yang pertama ada analisis tren alih fungsi lahan sawah dengan mendeliniasi dan overlay kecenderungan alih fungsi lahan sawah yang diidentifikasi beberapa variabel. Yang pertama, kedekatan jarak sawah dengan jalan, kedekatan jarak sawah dengan perkembangan lahan terbangun, keterkurungan lahan sawah dengan lahan terbangun, dan nilai daya dukung lahan pertaniannya. Lalu ada metode analisis dampak alih fungsi lahan sawah, yang mana ini diidentifikasi dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat dan dampaknya terhadap ketahanan pangan wilayah. Lalu selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dari analisis tren alih fungsi lahan sawah ini memang didominasi oleh kecenderungan alih fungsi lahan sawah sedang. Akan tetapi kecenderungan alih fungsi lahan sawah rendah hingga sedang ini masih bisa dilakukan pengendalian dengan menerapkan beberapa instrumen pengendalian. Akan tetapi dengan kecenderungan yang tinggi ini masih tidak memungkinkan untuk dilakukan pengendalian. Lalu di sini ada hasil analisis dampak alih fungsi lahan sawah, yang mana yang pertama ada dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat, di mana dari hasil wawancara dan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, memang masyarakat petani ini dari hasil usaha taninya memang cukup potensial karena per tahunnya bisa mencapai 27 juta. Dan apabila dibagi per bulan ini hasilnya itu bisa mencapai 2.300.000, maka eh, ini sangat potensial dan lebih dari gaji UMR Kabupaten Boyolali itu sendiri. Tetapi untuk eh, sektor pertanian ini masih belum menjadi eh, masih masih menjadi sektor yang dinomorduakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi masyarakatnya, karena di sana masyarakatnya masih bergantung pada sektor
perdagangan jasa, dan industri pengolahan. Lalu ada dampaknya terhadap ketahanan pangan, yang mana apabila dilakukan analisis daya dukung wilayah pertanian, nilai ketahanan pangannya itu 2,9%, yang artinya masih mampu mencukupi kebutuhan pangan wilayahnya atau terjadinya surplus. Tetapi apabila berindikasi terjadinya alih fungsi lahan sawah, ini akan menurunkan nilai ketahanan pangannya menjadi 0,12. Dan eh, apabila terjadi alih fungsi lahan sawah sebesar 18% ini, atau seluas 386,42 hektar lahan sawah ini akan mengurangi kebutuhan atau ketahanan pangan wilayahnya. Dan kemungkinan potensi kehilangan produksi padi akibat alih fungsi lahan sawahnya ini sebanyak 7.164,23 ton. Lalu dari beberapa hasil analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kecenderungan alih fungsi lahan sawah ini dikategorikan tinggi dengan tingkat kecenderungan alih fungsi lahan sawah 18%. Dan hal ini akan berindikasi mengurangi daya dukung wilayah pertaniannya dan mengurangi kemampuan swasembada pangan di Kecamatan Banyudono dengan kehilangan produksi sebanyak 7.164,23 ton. Dan untuk pendapatan petani di Kecamatan Banyudono ini sebenarnya sangat berpotensi atau lebih besar dibandingkan gaji UMR Kabupaten Boyolali. Tetapi masyarakatnya masih lebih bergantung pada sektor non-pertanian, khususnya sektor industri dan perdagangan jasa, untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Eh, Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.